Shalom, selamat malam dan selamat beribadah untuk kita semua. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dan menyembah serta memuliakan namanya, karena begitu besar kasih-Nya bagi kita sampai saat ini. Pemberitaan firman malam ini akan disampaikan oleh Pendeta Mince Windra Manuhutu. Mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari Gita Bakti 6 baitnya yang pertama. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami di sepanjang hari ini. Sehingga pada malam hari ini kami boleh berada dalam keberadaan yang tidak kurang satu apapun. Dan saat ini ya Bapa, kami bersama-sama bersatu hati, memuji dan memuliakan nama-Mu lewat ibadah keluarga yang akan kami lakukan pada malam hari ini. Biarlah Engkau boleh tetap bersama-sama dengan kami, hadir dalam ibadah kami pada malam hari ini, sehingga apa yang akan kami lakukan, akan kami naikkan kepadamu, itu boleh menjadi satu dupa yang harum untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan sama-sama membaca dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-6 secara bergantian selayaknya kita membaca Mazmur. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Bersama kembali kita akan memuji Tuhan dari Gita Bakti 60, baitnya yang pertama. Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang, yang datang ingin memetik, bersuka dan senang. Firman-Mu tabung yang penuh permata mulia, takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, oma, opa, anak-anak dan cucu-cucu semuanya yang ada di rumah. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jemaat, siapkan lebih dulu bagian Alkitab yang akan kita baca untuk menjadi perenungan firman Tuhan pada malam hari ini dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab Imamat pasal 9 ayat 12 sampai ayat yang ke-24. Imamat 9 ayat 12 sampai ayat yang ke-24. Sebelumnya mari kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Allah kami yang hidup,
yang begitu mengasihi hidup dan kehidupan kami anak-anak-Mu. Malam hari ini dari tempat kediaman kami masing-masing, Persekutuan GPIB Jemaat Koinonia, setiap keluarga, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati kami mohon, ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus bagi kami untuk menguasai pendengaran, pikiran dan hati kami, supaya kami dapat mendengar, kami dapat mengerti, memahami dan menghayati firman Tuhan dengan baik, dan kami juga dapat melakukan firman Tuhan yang akan kami dengar malam ini dalam perjalanan hidup dan kehidupan kami ke depan. Urapilah hamba-Mu ini Tuhan, yang akan menjadi pemberita firman Tuhan bagi umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami memohon. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara, oma opa, anak cucu sekalian yang terkasih, jemaat, mari kita berdiri untuk membaca bagian Alkitab ini, dan saya akan membacakan untuk kita semua, dan kita masing-masing mengikutinya dengan baik. Kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah. Diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu. Lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas mezbah di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu jantan, ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang dan umbai hati, segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu, lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorak mereka lalu sujud menyembah. Bapak, Ibu dan saudara-saudara jemaat terkasih, itulah bagian Alkitab yang sudah kita baca. Dan itulah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Haleluya.
Jemaat disilakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, oma opa, anak-anak, bahkan cucu-cucu terkasih warga GPIB Jemaat Koinonia yang ada di setiap keluarga rumah tangga masing-masing. Dalam perlindungan Tuhan, saya yakin semua Bapak Ibu, saudara-saudara, oma opa, anak cucu yang ada di rumah tentunya dengan keadaan baik-baik saja. Puji Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, dalam ibadah malam ini kita bersama hendak merenungkan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Imamat 9 ayat 12 sampai ayat 24 yang diberi tema secara sinodal GPIB, tanggung jawab. Ya. Tanpa kecuali masing-masing kita tentunya punya tanggung jawab, dan tanggung jawab itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tujuan utamanya tidak lain sebagai orang percaya adalah untuk memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga untuk menyenangkan hati kita, hati orang lain di sekitar kita. Apakah itu keluarga kita, persekutuan jemaat, juga masyarakat dan bangsa kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, suatu pekerjaan yang dilakukan dengan tanggung jawab sebagaimana yang dipercayakan kepada kita pasti akan menyenangkan kita. Artinya kalau kita melakukan itu dengan penuh rasa tanggung jawab, dan itu juga tentu akan menyenangkan yang mempercayakan pekerjaan itu bagi kita. Terutama adalah Tuhan yang Maha Kuasa itu. Manusia tidak bisa berbuat semaunya sendiri. Bila perbuatannya salah, maka ia harus bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuatnya itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Obaja itu cuma satu pasal saja, kitab Obaja dalam Perjanjian Lama. Pada ayat yang ke-19 bilang begini, perbuatan kamu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Lalu Nabi Yeremia bilang juga, kitab Yeremia 17 ayat yang ke-10, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan bagi setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Tuhan, kalau begitu, apa yang dimaksudkan dengan tanggung jawab? Tanggung jawab, saya kira kita semua paham. Tanggung jawab itu adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau tindakan atau perbuatan yang sengaja maupun tidak dengan sengaja. Tanggung jawab adalah wujud kesadaran akan kewajiban sebagai manusia. Saya berikan salah satu contoh kecil, misalnya begini Bapak Ibu Saudara. Satu waktu si A memecahkan gelas si B. Lalu si A langsung meminta maaf kepada si B, dan ia menggantikan gelas si B itu
dengan gelas yang baru. Nah, otomatis hati si B jadi senang. Dan hati si A juga pasti akan senang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, adik-adik, oma, opa, anak cucu terkasih di rumah, kitab Imamat ini kita ingat kembali bahwa kitab ini berisi pengajaran-pengajaran tentang cara menghadap Tuhan dan standar hidup kudus yang ditetapkan Tuhan kepada umat Israel dan para imam mereka. Kitab ini juga berisi tentang jenis-jenis korban itu yang dipersembahkan kepada Tuhan dan harus dilayani oleh seorang imam dari suku Lewi. Oleh sebab itu Musa menahbiskan Harun dan anak-anaknya dari suku Lewi sebagai imam. Imam-imam itu bertugas memelihara kemah suci atau kemah pertemuan. Kemah suci atau kemah pertemuan itu adalah lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan umat. Para imam ini melayani di rumah Tuhan dan memimpin persembahan-persembahan umat yang diberikan kepada Tuhan, atau memimpin proses cara umat mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Melalui Musa, Tuhan perintahkan pertama kepada Harun sebagai kepala para imam untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa bagi dirinya. Dan juga perintah Tuhan kepada Israel, umat Tuhan itu, untuk mempersembahkan korban penghapus dosa dan korban keselamatan. Kita bisa lihat itu di dalam ayat-ayat sebelumnya, maupun juga di dalam ayat-ayat bacaan kita tadi, Bapak Ibu Saudara. Jadi imam harus mempersembahkan kurban bakaran untuk dirinya sendiri dan juga untuk umat. Yang dipersembahkan itu adalah ternak, kambing, domba, ya, atau lembu yang jantan dan tidak bercela. Seandainya kalau tidak punya ternak-ternak itu, dapat juga diganti dengan burung tekukur atau burung merpati. Nah, jemaat kekasih Tuhan, tokoh-tokoh penting dalam kitab Imamat jelas, yaitu Musa, Harun dan anak-anaknya, juga umat atau bangsa Israel. Harun dan anak-anaknya sebagai para imam yang ditahbiskan itu, mereka melakukan semua tugas yang dipercayakan Tuhan kepada mereka sebagai imam yang sangat baik, dengan penuh tanggung jawab, dengan ketaatan dan kepatuhan penuh kepada Tuhan. Mereka menyadari dan memahami betul akan diri mereka sebagai imam. Mereka menyadari dan memahami betul jabatan mereka dengan gelar imam itu. Mereka menyadari dan memahami betul tugas pekerjaan sebagai imam itu diberikan dan dipercayakan oleh Tuhan kepada mereka. Mereka tahu persis sebagai imam bagaimana mereka mengatur kurban-kurban yang dipersembahkan kepada Tuhan harus dari yang terbaik. Tidak boleh yang bercacat. Mereka sadari juga bahwa apa yang mereka lakukan bukan untuk mendapatkan pujian dari umat terhadap mereka. Atau dengan kata lain, mereka sadar betul bahwa apa yang mereka lakukan itu bukan untuk mencari nama diri mereka,
Bukan supaya mereka dianggap sebagai orang yang punya pengetahuan yang tinggi, punya kemampuan mengatur, atau punya manajemen yang mantap, atau orang yang punya gelar tinggi, gelar terhormat. Melainkan semata-mata hanya untuk pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, itu adalah sikap seorang imam yang baik. Sikap seorang imam yang benar dan yang penuh tanggung jawab, yang sungguh-sungguh, bahkan dengan rendah hati, dengan jujur, dengan tulus di hadapan Tuhan dan di hadapan umat Tuhan. Lalu setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, dikatakan Harun dan juga Musa mengangkat tangan memberkati umat atau bangsa Israel, dan Tuhan berkenan akan apa yang mereka lakukan. Kemuliaan Tuhan tampak kepada segenap umat atau bangsa itu. Lalu ketika seluruh umat atau bangsa itu melihat kemuliaan Tuhan, mereka bersorak-sorai lalu sujud menyembah. Artinya mereka bersujud menyembah kepada Tuhan. Setelah korban penghapus dosa, atau dengan kata lain setelah dosa mereka yang disadari itu mereka lakukan untuk memohon pengampunan. Dengan kata lain lagi Bapak Ibu Saudara, setelah dosa mereka, para imam dan pemimpin umat itu diampuni, maka mereka mengangkat tangan dan memberkati umat. Dan apa yang dilakukan itu berkenan kepada Tuhan. Lalu barangkali sebaliknya, jika mereka masih ada dalam dosa, otomatis apa yang mereka lakukan, yaitu dengan mengangkat tangan memberkati umat, Tuhan pasti tidak berkenan. Sia-sia. Simbol mengangkat tangan itu tak akan ada makna bagi diri mereka sendiri dan juga bagi orang lain. Dalam hal ini adalah umat yang mereka layani atau yang mereka pimpin. Kemudian Tuhan menampakkan kemuliaannya dalam persekutuan umat. Sebaliknya, kalau mereka tetap ada di dalam dosa itu, maka apa yang mereka lakukan sia-sia, tidak menimbulkan sorak-sorai umat, bahkan akan membuat umat juga tidak menyembah Tuhan dengan benar. Dengan perkataan lain juga Bapak Ibu Saudara, para imam, para pemimpin umat, kalau tidak melakukan hal yang baik, mereka telah menjadi batu sandungan bagi umat Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, dari uraian tadi, apa yang dapat direlevansikan dalam hidup kita sekarang? Nampaknya ada beberapa hal penting. Yang pertama adalah benar bahwa setiap kita punya tanggung jawab masing-masing. Sebab itu kita harus melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan, ketulusan dan kejujuran hati. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu pertama. Yang kedua, untuk melaksanakan tanggung jawab, apakah itu para orang tua, anak-anak, para pemimpin umat, para pelayan umat,
presbiter misalnya, pengurus dan pelayan pelkat, gitu ya. Juga seluruh warga jemaat. Diperlukan dari dalam diri kita pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang tugas tersebut. Juga diperlukan dari kita ketaatan penuh pada perintah atau ketetapan Tuhan, yaitu firman-Nya. Selain itu Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, diperlukan juga kesungguhan, kerendahan hati, kejujuran dan ketulusan itu. Sebab jika tidak demikian, maka satu tugas yang dipercayakan kepada kita hanya akan membuat kita menjadi orang-orang yang mengabaikan kepercayaan itu dan hanya menjadi pencipta diri sendiri, dan juga hanya menjadi pencipta persoalan, pencipta keresahan, ya, pencipta kesedihan bagi orang lain. Orang lain di sini mungkin juga anggota keluarga kita, mungkin juga persekutuan kita sebagai jemaat atau gereja, bahkan juga masyarakat sekitar kita. Yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara terkasih, tidak dapat disangkal jika kita amati kenyataan di sekeliling kita. Ada banyak orang yang tidak bertanggung jawab dalam mengerjakan satu tugas yang dipercayakan kepadanya. Dan ini tidak bisa kita pungkiri. Ada banyak orang tidak mengerjakannya dengan kesungguhan. Masa bodoh, acuh tak acuh, asal-asalan, cuek, tidak serius, tidak jujur, tidak tulus, bahkan tinggi hati, angkuh dan sombong. Bekerja hanya untuk mendapat pujian orang lain, bekerja hanya untuk mencari nama, atau bekerja hanya sekedar untuk mendapatkan upah dan tidak bekerja dengan penuh tanggung jawab untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak saudara-saudara, hal seperti itu sama artinya dengan kita sedang mengabaikan Tuhan dan menonjolkan diri kita sendiri. Sikap seperti ini tentunya tidak berkenan di hati Tuhan. Tuhan tidak senang dengan sikap yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Tuhan pasti akan marah. Dan kalau Tuhan marah, akibatnya fatal. Bahaya bagi diri kita sendiri, bahaya bagi keluarga kita, bahaya bagi persekutuan sebagai umat atau jemaat. Dan kita tidak bisa memberi kesaksian bagi dunia sekeliling kita. Yang keempat, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, di tengah situasi pandemi COVID-19 sekarang ini, sebagai umat percaya, kita mau disadarkan akan tanggung jawab kita, bahwa kita adalah imam-imam bagi diri kita. Kita adalah imam bagi keluarga kita. Suami, ayah itu imam dalam keluarga. Tapi sekaligus juga ibu, istri, imam bagi keluarga. Kita juga adalah imam-imam bagi persekutuan sebagai jemaat. Imam-imam bagi bangsa ini. Kita harus melaksanakan tanggung jawab itu. Di mana kita menjadi alatnya Tuhan. Alat pendamaian bagi sesama yang sedang bergelut dengan kesulitan,
kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatan, dan sebagainya. Bapak dan saudara-saudara jemaat terkasih, tanggung jawab yang kita laksanakan dengan baik, maka kita sungguh menjadi alat keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Kita menghadirkan rasa aman, rasa sukacita, rasa damai bagi orang lain. Kita menghadirkan semangat, kekuatan, penghiburan, membangkitkan pengharapan orang lain di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Kita hadir menjadi alat berkat Tuhan bagi sesama kita. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua hal yang baik itu tersedia. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, hal penting bagi kita adalah supaya kita mampu mengerjakan tanggung jawab itu dengan baik, dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati, dengan jujur hati. Ya. Maka kita harus menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, firman Tuhan, supaya Tuhan berkenan atas hidup kita. Tuhan berkenan atas apa yang kita lakukan. Tuhan berkenan atas apa yang kita kerjakan. Tuhan berkenan atas tanggung jawab yang kita wujudkan. Maka Tuhan akan memberkati kita senantiasa. Tuhan memberkati pribadi kita, keluarga kita, persekutuan kita, dan kemuliaan Tuhan akan tampak dilihat oleh banyak orang di sekeliling kita, masyarakat dan bangsa di mana kita ada di dalamnya. Terakhir jemaat, ajakan bagi kita semua, marilah kita mewujudkan perilaku hidup. Kita wujudkan perkataan-perkataan kita. Kita wujudkan tindakan atau perbuatan-perbuatan hidup kita. Selama hidup ini masih ada, diizinkan oleh Tuhan, kita lakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab iman di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Di tengah rumah tangga dan keluarga kita, di tengah-tengah persekutuan kita sebagai umat atau jemaat, dan di tengah-tengah masyarakat bangsa kita ini. Wujudkanlah itu sesuai dengan nurani beriman kita masing-masing, supaya nama Tuhan selalu dimuliakan. Tanggung jawab orang beriman adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat terkasih, kita aminkan firman Tuhan, menyanyikan Kidung Jemaat 331 bait yang pertama. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam doa syafaat.
Terpujilah Allah Bapa kami di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat hidup kami, Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami, Tuhan yang peduli dengan setiap kami, setiap rumah tangga dan keluarga kami, dan persekutuan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan bersama di malam hari ini. Kiranya Roh Kudus meteraikan firman itu di hati kami masing-masing, di pikiran kami masing-masing, supaya firman itu tidak berlalu dengan sia-sia. Tetapi sungguh-sungguh kami ingat dan kami hayati itu, serta kami pegang erat untuk kami jalani hidup sehari-hari. Kami boleh mewujudkan tanggung jawab beriman kami dalam segala hal, dimanapun kami berada, untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Malam ini kami berdoa untuk kehidupan persekutuan setiap rumah tangga dan keluarga jemaat Tuhan yang sedang berada di setiap rumah masing-masing. Jemaat yang sedang menyembah Tuhan dalam ibadah ini, Tuhan memberkati mereka dengan setiap hal yang mereka bawa di altar kudus-Mu. Doa dan permohonan, harapan dan kerinduan untuk kehidupan sekarang dan masa depan. Tuhan berkati mereka dengan setiap hal yang mereka kerjakan untuk kehidupan bersama sehari-hari, pekerjaan mereka di kantor ataupun di perusahaan, bahkan sebagai tenaga buruh, sebagai tenaga driver, sebagai pendidik atau guru, sebagai tenaga medis dan paramedis, sebagai pelayan Tuhan di lingkup persekutuan bergereja, berjemaat. Tuhan, tolong kami semua supaya kami mampu menunaikan tanggung jawab kami sebagaimana yang Tuhan percayakan kepada kami. Bahkan juga sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, anak-anak, saudara bersaudara. Tanggung jawab hidup beriman kami, ketika kami lakukan itu dengan baik dan benar di hadapan Tuhan, kami yakin Tuhan memberkati, karena Tuhan berkenan akan hal itu. Dan kemuliaan Tuhan akan tampak, boleh disaksikan oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan jemaat Tuhan yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan fisik mereka masing-masing. Tuhan, tolong dengan kuasa kasih-Mu ada kesembuhan yang dianugerahkan supaya mereka menikmatinya, dan iman pengharapan mereka kepada Tuhan sebagai sumber kesembuhan juga menjadi kokoh teguh kepada Tuhan. Tuhan berkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsi mereka sebagai sarana penunjang kesehatan tubuh mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan memberkati anak-anak dan cucu-cucu kami yang sedang berjuang lewat pendidikan formal mereka masing-masing di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Ketika mereka masih belajar dari rumah, Tuhan bantulah mereka supaya mereka boleh berhasil dengan baik. Orang tua yang selalu mendampingi anak-anak, berikan mereka juga kesabaran supaya bersama dengan anak-anak mereka dapat menikmati keberhasilan yang merupakan berkat dari sebuah ketekunan yang Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa. Kami doakan orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berikan mereka penghiburan dan pengharapan ya Tuhan, dan kokohkanlah itu
supaya mereka tetap dekatkan diri dengan Tuhan dan firman Tuhan. Mereka menjadi contoh teladan yang baik bagi anak cucu dalam keluarga, tapi juga di dalam jemaat atau gereja, bahkan lingkungan masyarakat di tempat mereka berdomisili. Bapa di sorga, terima kasih. Berkati jemaat Tuhan yang menikmati berkat-berkat kehidupan, baik melalui usaha kerja, juga tambahan usia, kelahiran atau perkawinan. Biarlah mereka selalu bersyukur kepada Tuhan, dan segala yang Tuhan beri digunakan secara bertanggung jawab untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa kami di sorga, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk semua hal yang telah kami lakukan. Terutama kami bersyukur untuk pelaksanaan peneguhan seorang pendeta pelayan firman dan sakramen, Pendeta Frenti Shelatu, yang sudah boleh berjalan pada hari kemarin dengan baik hanya karena Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah hamba-Mu dalam kesiapan diri ke depan untuk menjadi pelayan Tuhan yang setia, taat dan patuh kepada Tuhan dalam segala situasi. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Majelis Sinode, seluruh fungsionaris dan seluruh unit misioner sinodal, juga yang ada di lingkup MUPAL, jemaat-jemaat. Biarlah kuasa dan kasih Tuhan menopang, agar segala sesuatu yang boleh dikerjakan oleh hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, menjadi pujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa menyerahkan bangsa kami, Indonesia yang kami cintai ini, ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bangsa ini milik Tuhan. Tuhan mengasihi bangsa Indonesia. Berkatilah Bapak Presiden dan Wakil, seluruh staf menteri. Berkatilah TNI dan Polri. Berkati juga para relawan, orang-orang yang memberi diri untuk bersama dengan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan segala upaya yang boleh mereka tempuh untuk memperoleh vaksin yang pas dan akan bermanfaat untuk penyembuhan masyarakat Indonesia, supaya semua kami sehat. Bangsa ini sehat bukan hanya secara jasmani, tapi juga rohani, yang dikuasai oleh Roh Allah yang maha dahsyat itu. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan kelompok-kelompok yang menentang pemerintah, kelompok-kelompok yang membuat gaduh di tengah-tengah masyarakat dan bangsa Indonesia. Tuhan, kami tetap percaya Tuhan pemegang kendali atas dunia ini. Tuhan pemegang kendali atas bangsa ini. Tuhan pemegang kendali atas setiap person umat manusia tanpa kecuali. Tuhan jualah yang akan mengendalikan situasi dan merendahkan hati setiap orang untuk taat kepada Tuhan, dan boleh bersama-sama pemerintah kami membangun bangsa ini untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih Bapa di surga. Bapa yang baik, segala upaya pemerintah juga untuk mengendalikan ekonomi bangsa ini. Di tengah-tengah situasi sulit ini, Tuhan bantulah mereka agar seluruh rakyat Indonesia boleh menikmati kehidupan ekonomi yang baik dan lebih baik di waktu mendatang. Terima kasih Tuhan. Tuhan Allah yang maha baik, seluruh kehidupan kami berbangsa dan bernegara kami serahkan di tangan Tuhan. Seluruh kehidupan kami bergereja kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Seluruh kehidupan kami berjemaat, GPIB Jemaat Koinonia, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Para pelayan, para pemimpin dalam jemaat ini, yaitu majelis jemaat, presbiter, bersama dengan semua unit misioner yang ada, seluruh jemaat Tuhan, Tuhan kami yakin
Engkau mengampuni dosa kami. Engkau menganugerahkan keselamatan bagi kami di dalam dan melalui Yesus Kristus, Tuhan, Sang Penebus dan Penyelamat kami yang hidup itu. Karena itu Tuhan, tolong kami lewat kuasa Roh Kudus, supaya kami selalu sadar akan peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab kami yang dipercayakan Tuhan kepada kami. Kami boleh wujud menyatakan itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Roh Kudus, kendalikanlah pikiran, kendalikanlah hati, kendalikan bibir, mulut, lidah setiap pribadi yang ada dalam persekutuan jemaat ini. Kami sebagai orang tua, kami sebagai anak-anak, kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai pemimpin umat Tuhan, kami semua adalah milik kepunyaan Tuhan, dan Tuhanlah yang selalu mengatur langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami sepenuhnya di tangan-Mu, karena kami tahu hanya Tuhan jua satu-satunya pemimpin hidup kami yang akan membawa kami untuk menikmati hari-hari hidup dan kehidupan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, syafaat kami yang kami bawa ke hadapan-Mu dengan sebuah keyakinan bahwa seluruh hidup dan kehidupan kami yang sehat, yang sakit, yang lemah, yang bimbang, yang ragu, yang sedang berpengharapan untuk masa depan yang baik dan lebih baik, Tuhan Maha mengetahuinya, dan Tuhan berkenan untuk senantiasa menopang kami supaya kami menikmati itu dalam kasih karunia-Mu jua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayatnya yang kedua yang menyatakan, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita
Mari kita berdiri dan menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat terkasih, oma, opa, anak-anak dan cucu-cucu semua yang ada di rumah, kita boleh tiba di akhir ibadah malam hari ini. Mari kita berdiri dan kita akan mempersiapkan diri kita masing-masing, baik untuk masuk malam ini maupun juga untuk masuk hari esok yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Dalam kita mengerjakan seluruh rangkaian tugas dan tanggung jawab kita yang Tuhan percayakan kepada kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai keluarga. Karena itu, berpeganglah teguh pada firman Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan itu secara khusus yang sudah kita dengar pada malam hari ini. Kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat 413 bait yang pertama. Tersesat akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan tersesat. Pegang tanganku erat. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran masing-masing kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kita dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap tinggal menyertai, melindungi dan memberkati jemaat Tuhan, setiap pribadi dan setiap rumah tangga keluarga, serta persekutuan jemaat Koinonia malam ini dan sampai selama-lamanya. Ibadah kita selesai. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudara, oma opa, anak cucu sekalian di rumah. Tetap jaga kesehatan, tetap lakukan protokol kesehatan dengan baik, 3M itu, dan tetap berdoa. Tetap dekatkan diri dengan Tuhan dan firman Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati senantiasa.